Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menjijikan. Es boba menggunakan penglaris kotoran. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sungguh sangat menjijikan. Desi senang sekali hari ini. Minuman bobanya ludes terjual. Padahal jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Kalau hari biasa, dagangannya bahkan masih belum terjual separuh di jam segini. Tapi Desi tidak heran. Hari ini adalah hari spesial. Karena ini adalah hari pertama Desi melakukan pesugihan agar dagangannya laris manis. Desi memang tidak punya pilihan. Dia adalah seorang single parent. Sudah 3 tahun ia menjanda. Desi pun harus menafkahi kedua anaknya yang duduk di kelas 2 SD dan 3 SMA. Apalagi Desi juga harus merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ditambah lagi dengan Desi yang bermodal uang pensiunan suaminya, tidak bisa memberi keuntungan besar. Pada saat pertama kali jualan, boba Desi sempat laris. Tapi entah kenapa, saat di tengah jalan, bobanya masih banyak bersisa. Bahkan pernah 2 minggu, dia terus-menerus merugi. Desi sempat memutar otak dengan mengurangi isian boba dan membeli rasa minuman yang lebih murah. Lalu ia terpaksa pula menaikkan harga minumannya. Tapi boba jualan Desi justru tidak terjual sama sekali. Bahkan Desi sampai berpindah tempat beberapa kali. Memang risiko dalam berdagang itu sangat besar. Jika tidak laku, kita pasti rugi besar. Bisa diperkirakan, Desi berjualan sepi pembeli. Sudah 2 bulanan. Belum lagi pengeluaran setiap harinya. Itu sangat banyak. Hal itu semakin membuat Desi kelimpungan. Pernah terbesit di pikirannya, apa aku harus cari suami lagi ya? Nanti kan kebutuhan keluargaku ada yang menjamin. Namun itu hanya bualan semata. Ya, Desi itu janda cantik. Ia masih awet muda. Tapi untuk menemukan ataupun mencari seorang laki-laki yang tepat, itu sangat susah. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Apalagi ia hidup di desa. Sulit rasanya mencari seorang suami. Siang itu matahari yang sudah tepat di atas kepala membuat orang berada di luar rumah merasakan dahaga yang luar biasa. Berbondong-bondong para pengendara motor memarkirkan motornya di pedagang kaki lima maupun warung yang berjualan minuman. Bisa dikatakan semua pedagang air minum laris manis pada siang itu. Tapi tidak di lapaknya Desi. Desi hanya bisa menghela nafas panjang. Ya Allah, cobaanku berat sekali. Dari pukul 9 pagi sampai jam 2 siang, Desi hanya memandang para pedagang yang ada di sekelilingnya yang tengah asik melayani pembeli. Pernah Desi mencoba untuk berkeliling desa, bahkan perumahan, untuk menjajakan dagangannya. Matahari bersinar amat terik, seperti menyedot semua tenaga yang sebenarnya bisa Desi keluarkan siang itu, melakukan banyak kegiatan. Tapi bagaimana lagi? Di tengah kondisi tidak menyenangkan, orang memang seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Desi mengelilingi komplek perumahan ini hampir 20 kali dalam sehari. Pada kondisi matahari yang sedang panas-panasnya, Desi mencoba menjual barang dagangannya kepada penduduk kompleks. Maklum, kondisi panas memanglah peluang besar bagi Desi untuk mendapatkan uang. Di udara yang amat terasa panas, siapa yang tidak suka minum es? Maka dalam kondisi itu,
Desilah yang memenuhi keperluan orang-orang. Telah bertahun-tahun, ia menggeluti profesi untuk menjual es boba. Hasilnya tentu tidak seberapa, tetapi karena tidak punya keterampilan apapun lagi untuk mendapatkan uang, sudah pasrahlah. Ia mencari berbagai macam pekerjaan lain. Udara panas memang kerap membuatnya kewalahan. Terkadang hanya karena kondisi itu, Desi tidak melanjutkan kegiatannya berjualan. Padahal es boba buatannya masih tersisa amat banyak. Hal itulah yang menyebabkan Desi tidak menjadi orang kaya sampai sekarang. Siang itu tanpa Desi ketahui alasannya, seorang pria parubaya dengan penampilan eksentrik mendatanginya yang sedang beristirahat dan meneduh di sebuah pos ronda setelah selesai berjualan. Ia menanyai perihal bagaimana perasaannya terhadap pekerjaannya sekarang, berapa uang yang Desi dapat dalam sehari, dan tidak tahu apa tujuannya. Ia menawarinya sebuah pertolongan. Kau tidak perlu berkeliling dan tidak perlu berpanas-panasan lagi. Aku bisa membantumu, kata lelaki itu dengan ringkas. Desi yang tidak paham dengan perkataan laki-laki itu kemudian mengacuhkannya. Lagian Desi pun tidak kenal dengan laki-laki parubaya itu. Sudah berbulan-bulan, tidak ada perubahan. Desi sudah tidak sanggup hidup dengan serba kekurangan. Mau tidak mau, Desi harus memutuskan untuk mencari jalan keluar. Karena sudah sangat putus asa, Desi memutuskan untuk menghubungi laki-laki yang tempo lalu mendatanginya. Ternyata laki-laki itu sesama penjual, dan ia memasang penglaris yang jadi solusi utama kalau jualannya sudah mulai tidak laku. Laki-laki itu lalu menyarankan agar Desi datang ke salah satu desa yang berada di bawah lereng gunung. Dengan berbekal alamat yang ditulis di selembar kertas, tepat pukul 4 pagi, Desi berangkat menuju alamat tersebut dengan mengendarai bus antar kota. Perjalanan menuju ke rumah dukun itu memakan waktu 3 jam. Sesampainya di terminal kota, untuk menuju ke desa itu, Desi harus menaiki ojek karena tidak ada angkutan umum yang menuju ke desa tersebut. Dengan tas yang ada di tangan kirinya, Desi membulatkan tekadnya untuk merubah kehidupannya. Beberapa kali Desi menanyakan alamat itu kepada warga setempat, sampai akhirnya Desi berhenti di salah satu rumah yang bangunannya berbeda dari yang lain. Rumah berdinding kayu dengan halaman yang asri. Terima kasih ya mas, ini ongkosnya. Setelah membayar ojek, kakinya lantas menuju ke rumah itu. Diketuk pintu rumahnya dengan mengucapkan permisi serta salam. Assalamualaikum, permisi. Berulang kali Desi mengucapkan salam, sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ya, waalaikumsalam, sebentar. Dengan detak jantung yang berdegup sangat kencang, Desi pun akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua yang berpakaian serba hitam. Kenapa, Nduk? Pagi-pagi datang ke sini? Tanya kakek itu. Mbah, saya datang ke sini mau minta bantuannya, Mbah. Jawab Desi. Sini, masuk dulu. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Tidak berselang lama, kakek tua itu, sebut saja namanya Mbah Mijan. Mbah Mijan kembali ke hadapan Desi dengan membawa sebuah kendi dan dupa yang sudah terbakar, serta kembang 7 rupa. Bagaimana nak? Kamu ingin apa? Tanya Mbah Mijan. Saya ingin dagangan saya laris, Mbah, ujar Desi tanpa basa-basi. Kamu yakin mau melakukan hal ini dengan segala resiko besar yang akan meminta kamu maupun keluarga kamu?
Jelas Mbak Mijan. Iya Mbah, saya siap apapun itu, jawab Desi dengan mantap. Baiklah, saya akan memberikan beberapa ajian yang nantinya kamu praktikkan di rumah, dan saya akan membantu kamu melakukan perjanjian dengan bangsa iblis agar dagangan kamu bisa laris. Namun sebelum itu, ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Jelas Mbah Mijan panjang lebar. Setelah mengucapkan kalimat itu, Desi dituntun ke sebuah ruangan yang entah ruangan apa. Tapi di dalamnya ada sebuah kendi besar dengan taburan bunga mawar. Sampai singkat ceritanya, Desi bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbalnya jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen, bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Adapun tempat-tempat berjualan terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sesaat setelah Desi menjalankan perjanjiannya, warung jualan es bobanya benar-benar ramai. Buktinya untuk melayani para pembeli, perharinya Desi dapat menghabiskan puluhan, bahkan ratusan gelas plastik. Di samping itu, pembeli yang hadir juga berada dalam antrian yang panjang. Syarat itu cukup mudah bagi Desi. Ia hanya cukup mengumpulkan kotoran kambing setiap harinya. Kotoran itu kemudian ia campurkan saat merebus boba. Tidak lupa Desi merapal beberapa mantra agar kotoran itu terasa seperti boba yang terlalu banyak tepung saat dimakan. Desi melakukan itu tanpa diketahui anak dan ibunya. Beberapa minggu setelah melakukan itu, minuman boba Desi berangsur-angsur menguntungkan. Bahkan pembeli sampai dibuat antri untuk dapat menikmati minuman boba Desi. Katanya bobanya sangat kenyal dan rasanya lain dari minuman boba yang biasa dijual di pinggir jalan. Bahkan si Desi sampai bisa membangun kedai bobanya bulan depan. Ia menamai kedainya dengan nama Bombing, hasil plesetan boba yang memakai pesugihan kotoran kambing, yang tentunya hanya Desi yang tahu arti nama itu. Terlampau keuntungan, ibu Desi yang sakit-sakitan akhirnya bisa diperiksakan ke rumah sakit. Anak-anaknya sudah tidak khawatir kalau SPP-nya telah dibayar, karena ibunya sudah menjadi pengusaha boba yang sukses. Yang tadinya rumahnya masih kelihatan batu batanya, sekarang direnovasi habis-habisan. Ia pun membeli aset yang harganya bisa dikatakan mahal. Seperti biasa, Desi sudah bangun sejak dini hari. Ia mempersiapkan semua bahan untuk berjualan pada pagi hari. Desi dibantu ponakannya, yang biasa dipanggil si Nona. Desi melakukan semua persiapan, mulai dari membuat adonan boba, sampai membuat krim susu. Persiapan itu rutin dilakukan sejak pukul 6 pagi. Hal itu agar pada pukul 8 pagi, dagangannya telah siap untuk dijajakan kepada para pembeli. Menariknya, Desi tidak hanya menjual boba, ia juga menjual rokok dan aneka makanan ringan. Dua jenis dagangan itulah yang mengecoh para pembeli agar tidak ada yang mengetahui kalau Desi melakukan pesugihan. Dan lapak jualannya ini tidak terlalu besar. Ukurannya 3 meter persegi saja. Dindingnya campuran antara semen dan triplek. Atapnya dibuat dari asbes yang jika sudah masuk tengah hari, suhu di dalam warungnya akan menjadi panas, tidak ubahnya saung di Korea. Meski demikian sederhana, lapaknya selalu laris sebelum jam menunjukkan pukul 12 siang. Jika sudah habis, Desi akan menutup lapaknya dan membereskan semuanya bersama si Nona. Dan setelah itu Desi berburu ke berbagai desa untuk mencari kotoran kambing.
Jika ditanya untuk apa kotoran kambing itu, dengan mudahnya, Desi akan menjawab, "Oh, kotoran kambing ini akan saya buat pupuk tanaman." Padahal kotoran itu sebagai media ritual pesugihannya. Jika sudah terkumpul banyak, kotoran kambing itu diletakkan di salah satu ruangan khusus yang hanya Desi saja yang boleh masuk. Sebelum pengolahan, kotoran kambing itu dibacakan mantra terlebih dahulu. Setelah itu adonan bomba yang asli dicampurkan dengan kotoran kambing di salah satu wadah yang kemudian direbus secara bersamaan. Tidak bisa dibayangkan, orang berbondong-bondong memburu es boba, namun yang dimakan bukanlah boba seutuhnya, tapi kotoran kambing. Sangat menjijikan. Waktu yang berjalan mengiringi jumlah pelanggan Desi yang kian banyak. Bahkan beberapanya ada yang menjadi pelanggan tetap dan mengaku tidak bisa untuk tidak datang ke lapak miliknya jika melintasi jalan di mana lapaknya terbuka. Desi merasa senang dengan apa yang terjadi pada bisnisnya. Sebagaimana pesugihan, ia akan mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat. Ibunya bisa dirawat dengan baik, dan anak-anaknya bisa jajan dan menikmati hidup yang lebih makmur. Namun meskipun begitu, pesugihan membuatnya harus melakukan ritual klinik. Tidak hanya membaca mantra saja, namun seperti yang diarahkan oleh Mbah Dukun, Desi harus selalu memberikan sesajen untuk iblis yang bersekutu dengannya. Semua dilakukan di belakang rumah produksinya setiap malam Jumat Kliwon. Semua dilakukan ketika ia sudah menutup lapaknya, karena siapapun tahu bahwa bersekutu dengan iblis adalah perbuatan berdosa dan bisa mengundang amarah. Apalagi para pembeli es bobanya yang semakin hari semakin banyak, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Akan tetapi kesuksesan Desi ternyata membuat iri pesaingnya. Sebut saja namanya Joko, pengusaha minuman cincau yang sudah memiliki kedai bercabang-cabang, merasa terancam dengan bisnis baru si Desi. Mungkin bisnisnya dibilang kecil, tapi Joko tentu paham kalau bisnis macam itu memiliki prospek bagus di masa depan. Akhirnya Joko mengirimkan 2 orang anak buahnya untuk menelusuri resep rahasia minuman Desi. "Kalau bisa, kalian bikin rumor kalau dia jualan dengan cara tidak halal. Yang penting kalian hancurkan bisnis itu," kata si Joko kepada anak buahnya. Pagi dini hari, anak buah Joko menyelinap ke dalam rumah produksi Desi. Mereka beruntung karena di sana sedang tidak ada satu orang pun yang bekerja, termasuk Desi sendiri. Saat memasuki rumah itu, anak buah Joko tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Hanya ada mesin-mesin perebus boba, pengemas minuman, dan juga lain-lain. Mereka agak kesal karena tidak menemukan apapun. Namun tiba-tiba, salah satu sudut mata anak buah itu melihat satu ruangan yang mirip seperti ruangan yang digunakan untuk quality control. Sebenarnya ruangan itu terlihat biasa saja. Hanya stiker dilarang masuk di depan pintu ruangan itu tampak mencurigakan. Setelah dibaca, ternyata hanya Desi saja yang boleh masuk. Kedua anak buah itu akhirnya mendobrak pintu ruangan karena penasaran. Ternyata di dalamnya ada bau menyengat yang sangat tidak enak. Saat ditelusuri, ternyata ada banyak kotoran kambing di ruangan itu. Ini adalah bahan rumor yang bagus, pikir anak buah itu. Lagi pula siapa yang repot-repot menyimpan kotoran kambing di tempat seperti ini, kalau bukan untuk pesugihan. Keesokan harinya, anak buah Joko melapor kepada bosnya. Joko sangat puas terhadap laporan itu. Dia kemudian menyuruh mereka untuk menyebarkan rumor itu saat membeli minuman boba Desi. 2 anak buah itu
datang langsung ke kedai bombing dan mengumumkan kalau mereka melihat ada kotoran kambing di rumah produksi. Karena rumor itu, Desi ketahuan memakai pesugihan. Pada saat itu juga, para pembeli yang sedang menikmati bombing tiba-tiba merasakan ada sesuatu di dalam minuman mereka yang rasanya tidak enak. Banyak dari mereka yang sampai muntah-muntah. Mereka protes dan juga memaki Desi karena sudah memberikan mereka boba dari kotoran kambing. Tidak ada lagi yang mau mendatangi kedai bombing akibat kejadian itu. Sementara itu Desi kian hari semakin merugi. Akhirnya Desi terpaksa menutup kedainya karena kini sudah bangkrut. Kini Desi sudah menabur nama jelek di masyarakat. Ia tidak tahu lagi harus melakukan usaha apa untuk tetap bertahan hidup. Pada suatu malam, putranya yang masih duduk di bangku SD tiba-tiba kesurupan. Ketika itu mereka sedang bersantai di ruang tengah. Namun putranya tiba-tiba mencekik lehernya dan berlari keluar. Ia berteriak dengan nada yang amat berat. Desi tahu ini tidak beres. Seketika Desi langsung mengejar putranya yang lari keluar. Ia sudah menghilang. Desi mencari-cari kemana ia pergi. Bahkan seluruh warga juga turut membantu pencarian. Sekitar 2 hingga 3 jam mereka mencari. Tiba-tiba ibunya Desi mengalami hal yang sama. Tetapi kali ini, ia tidak berlari, melainkan mencekik lehernya hingga pingsan. Buru-buru Desi melarikannya ke klinik terdekat dan membayar orang-orang suruhannya untuk mencari putranya yang hilang tadi. Desi mencengkram erat putra pertamanya agar tidak mengalami hal yang sama. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Desi pun kebingungan. Selama ini seluruh pesugihanku berjalan lancar. Tapi kali ini, ia mengalami hal demikian. Namun semua mulai jelas ketika tiba-tiba sekelebat cahaya masuk ke tubuhnya dan membuat Desi jatuh pingsan. Di kala pingsan, Desi bermimpi sesuatu yang aneh. Di dalam mimpi itu, ia sedang berada di tengah-tengah padang rumput yang amat luas sekali. Tidak berujung, tetapi begitu panas. Dari kejauhan, Desi melihat seorang sedang berjalan menghampirinya. Tubuhnya tinggi besar, tegap dan berisi. Ia mengenakan jubah hitam, tampak kontras dengan suasana saat itu. Di hadapannya sosok itu matanya melotot, dan tangannya memegang pundak Desi. Ia berkata dengan kencangnya, "Mana janjimu? Lanjutkan ritual pesugihanmu yang selama ini kau jalani. Kau sudah melanggar janji dengan bangsa iblis. Kalau sudah tidak lagi memberikan sesaji pada kami setiap malam Jumat Kliwon, lakukan kemaksiatan itu, jangan berhenti. Kalau tidak, ibu dan anakmu akan lenyap." Seketika Desi terbangun dari pingsannya dan menangis terseduh-seduh. Semuanya tiba-tiba menjadi begini. Desi menyadari kesalahannya. Ia sekarang sudah sadar kalau selama ini ia sudah melakukan hal yang sangat fatal. Namun tidak ada pilihan lain. Permintaan pria dalam mimpinya itu kemudian Desi penuhi. Tidak lama kemudian, 2 hari 3 hari, ibunya tersadar dan anaknya kembali pulang, meski berwajah sangat pucat. Desi menangis hampir setiap hari. Warga sekitar marah-marah kala mendengar pengakuannya. Mereka membakar seluruh asetnya dan mengusirnya dari kampung ini. Desi pun menjadi gelandangan selama hampir 1 tahun, hingga akhirnya menemukan masjid yang ia diami saat ini. Saat itu juga, Desi meminta bantuan kepada salah satu ustadz yang kebetulan berada di masjid itu. Desi meminta bantuan agar dirinya bisa terlepas dari bangsa iblis. Dan ia, dengan berbagai rangkaian, mulai dari sholat tobat,
sampai Desi menemui Badukun. Akhirnya perjanjian itu pun terputus. Desi benar-benar bersyukur. Ia dan juga keluarganya masih bisa hidup dengan tenang. Walaupun sekarang ia sudah tidak punya apa-apa. Semoga dari kisah ini bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Agar kalau kita membeli apapun, alangkah baiknya kita harus membaca bismillah dulu. Dan apapun bentuk pesugihan, pasti akan berdampak sangat fatal. Maka hindarilah sifat-sifat kemusyrikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.